Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Ismail, NIM 20.024.285. Saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-7 Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Perjanjian internasional. Pertama, peristilahan dan ruang lingkup. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional, perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Inilah sebabnya sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antar entitas yang sekarang dikenal sebagai negara. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan semakin kompleksnya suatu entitas yang mampu menjadi subjek-subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi saat ini kita mengenal beberapa nomenklatur ataupun penyebutan yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional, seperti protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, arrangement, agreement, final act, general act, declaration, cordorat, dan sebagainya. Beberapa perbedaan di antara nomenklatur tersebut yaitu: pertama, treaty adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak. Yang kedua, convention atau konvensi merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konvensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. Salah satunya konvensi di bidang lingkungan, yaitu Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim 1992 atau UNFCCC. Yang ketiga, agreement dan arrangement. Kedua istilah perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan bersifat administratif. Maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini, substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkupnya tidak begitu luas. Yang keempat, Memory of Understanding atau MOU merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal sehingga bersifat non-legally binding. Namun sekarang menurut perkembangan MOU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Istilah MOU biasanya digunakan untuk perjanjian internasional yang berupa pengaturan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi tingkatannya. Deklarasi atau pernyataan merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokoknya saja, sehingga biasanya deklarasi biasanya lebih bersifat soft law. Soft law bersifat tidak mengikat secara hukum, akan tetapi biasanya para pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut, seperti Deklarasi Rio 1992 yang telah menjadi dasar terbentuknya perjanjian internasional. Salah satunya adalah UNFCCC 1992. Selanjutnya, protokol dan adjustment. Protokol sendiri mempunyai pengertian yang sangat banyak. Menurut
Stark Protocol bisa diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi, sebagai instrumen pembantu yang bersifat independen, sebagai treaty yang sifatnya sama dengan konvensi, dan protokol sebagai suatu dokumen yang memuat persetujuan tertentu, sedangkan adjustment biasanya berupa penyesuaian dan amandemen dari suatu protokol yang sudah ada. Selanjutnya, statuta atau statute dan piagam atau charter. Dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut. Yang selanjutnya, modus vivendi merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang digunakan untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara dan kurang resmi atau informal. Biasanya para pihak yang menggunakan perjanjian internasional dengan istilah ini akan menindaklanjutinya dengan bentuk perjanjian internasional yang lebih formal dan bersifat permanen. Selanjutnya, konkordinat adalah istilah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci dengan negara-negara lain di bidang keagamaan. Untuk selanjutnya, Agreed Minutes atau Summary Records atau Record of Discussion merupakan suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini banyak dipakai untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan sementara sebagai bagian dari rangkaian putaran perundingan mengenai suatu masalah. Selanjutnya, pertukaran nota politik atau exchange of notes adalah instrumen diplomatik yang berisi pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Exchange of notes dapat berupa sekedar pelaksanaan tidak lanjut dari suatu persetujuan yang telah dicapai, konfirmasi dari kesepakatan lisan yang telah dicapai sebelumnya, kesepakatan tentang perbaikan dari suatu perjanjian yang telah berlaku, atau suatu perjanjian yang ditandatangani di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang tidak sama. Walaupun ada banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Vienna Convention of the Law of Treaties 1999. Perjanjian internasional atau treaty didefinisikan pada pasal 2 Vienna Convention of the Law of Treaties 1999, yaitu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum nasional, baik itu berupa instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dengan bentuk penamaan apapun. Perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat dalam bentuk tertulis. Yang pertama, antar satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional. Yang kedua, antar organisasi internasional. Apakah perjanjian itu mau diwujudkan dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait, apapun penunjukan khususnya. Berdasarkan uraian beberapa definisi tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur yang menjadi syarat suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut
memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para negara pihak. Kedua, perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bagi para pihak. Maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum internasional maupun hukum perjanjian internasional pada umumnya. Yang ketiga, perjanjian internasional maupun objek tertentu pada prinsipnya tidak setiap perjanjian pasti memuat objek yang akan diperjanjikan. Begitu juga dengan perjanjian internasional, biasanya objek tersebut akan menjadi nama dari perjanjian yang akan dilaksanakan, mengingat dalam perjanjian internasional tidak diatur secara sistematis penggunaan nama. Yang kedua, sumber hukum perjanjian internasional. Pemahaman terhadap artikel 38 ayat 1 of the Statute of the International Court of Justice. Sumber hukum internasional, the source of international law, diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah menentukan sebagai berikut. The court was function is to decide in accordance with international law such disputes as are submit to it shall apply. Number 1. International Convention with their general all particular establishing rules expressly recognized by the constituting state. Number 2. International custom as evidence of a general practice accepted as law. Number 3. The general principle of law recognized by civilized nation. Number 4. Subject to the provision of Article 59, judicial discussion and the teaching of the most highly qualified publics of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup: pertama, perjanjian internasional atau perjanjian convention, baik yang bersifat maupun umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara yang bersengketa. Yang kedua, kebiasaan internasional atau international custom, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang berreputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Yang ketiga, bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis atau unwritten agreement atau oral agreement, dan tertulis atau written agreement. Iwayan Patiana menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak tertulis adalah sebagai berikut. Pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Pernyataan sepihak oleh pejabat negara yang diterima secara positif oleh pejabat atau organ pemerintahan negara lain. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional dengan bentuk ini merupakan perjanjian yang non-formal, karena kesepakatan atau persetujuan antara pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja, dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis biasanya merupakan pernyataan sepihak ataupun secara timbal balik dari kepala negara,
kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintahan dari negara lain. Namun perjanjian internasional ini sangat jarang digunakan karena kurang menjamin kepastian hukum meskipun kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Yang keempat, jenis perjanjian internasional. Selain perbedaan bentuk yang telah dijelaskan di atas, perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu pertama, perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya. Terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral atau dua negara dan atau pihak, dan multilateral lebih dari dua negara atau pihak. Yang kedua, perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Yang ketiga, perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya. Yang keempat, perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Yang kelima, perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Yang keenam, perjanjian internasional berdasarkan permaksaannya. Demikian materi hukum internasional pada pertemuan yang yang ketujuh. Dapat saya sampaikan. Apabila salah kata dan kurang pelafalan yang bagus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.